Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak? Semangat? Sebelum kita mulai pembelajaran, supaya apa yang kita pelajari ini jelas, kita kepada ketua kelas itu dibikin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Selamat teman-teman. Orang belajar tahu agama dan kepercayaannya masing-masing. Terima kasih. Mari sudah berdoa. Sebelumnya absen terlebih dahulu ya. Seperti biasa, biar tahu ada rumah yang tidak masuk. Ardiansa dan Iqbal ya. Supaya kita lebih semangat, kita melakukan kegiatan stop ya, supaya kita merasakan suasana pembelajaran ini lebih semangat, lebih konsentrasi. Jadi kita mahasiswa konsentrasi. Kita semuanya konsentrasi, letakkan tangannya di atas meja, tidak ada yang pegang apapun. Pejamkan mata kalian sebentar. Oke, bayangkan apa yang kalian harapkan, yang kalian inginkan yang bisa membahagiakan kalian hari ini. Tarik nafas dalam, dimulai. Oke, hembuskan nafasnya perlahan-lahan sambil membuka matanya. Baik, terima kasih. Pakaiannya dicek, sudah rapi atau belum? Ada sampah tidak di dalam kelasnya? Saya di dekatnya ini ada sampah juga, tolong dipungut dulu. Nah, kalau sudah, semua sudah rapi? Ya, sebelum kita memulai materi tentang listrik statis, Ibu ingin mengecek dulu pemahaman awal kalian. Udah belajar atau belum? Nah, kita akan dites terlebih dahulu. Jadi Ibu akan kirim link di grup kelas. Nanti ada soal dalam bentuk Google Form. Kalian jawab dalam waktu 5 menit. Ada 4 soal. Bisa dibuka? Ya. Tinggal klik sama dulu, klik kelas dan jawaban dari soal. Ada 4 soal, pilihan yang Oke, tulis nama. menyajikan dan mempresentasikan hasil percobaan dengan percaya diri. Model pembelajaran yang kita sampaikan atau kita lakukan pada hari ini yaitu model problem based learning. Jadi siswa nanti akan melakukan sendiri masalahnya setelah dia mempelajari materi. Baru kemudian nanti dia akan menemukan solusinya masing-masing sama kelompoknya ya.
pembelajaran. Nah, ini yang baru karena pembelajaran kita berdiferensiasi. Jadi itu pakaikan metode yang pertama adalah stasiun pembelajaran. Nah, di luar kita siapkan 2 stasiun pembelajaran. Ada stasiun pertama. Nanti kalian silakan mengamati gambar yang sudah ditempel di pojok sebelah kiri di ruang kelas. Kita nanti buat kelas sama-sama. Kemudian setiap siswa menyiapkan 1 pertanyaan dari apa yang dilihat di gambar. Kalian tulis saja dulu di buku, nanti akan ibu bagi sticky note, baru kita tempel di depan, ya. Yang sudah dari stasiun pertama, silakan lanjut ke stasiun kedua. Jangan lupa bawa HP, karena di stasiun kedua di sebelah kanan di situ, nanti kalian harus mengetikkan alamat website. Kalian akan menonton sebuah video pembelajaran. Nah, perhatikan dengan baik. Saat menonton boleh lesehan di bawah, boleh sambil nyantai di depan, ya. Tapi jangan jauh-jauh dari lingkungan kelas 9B, karena takutnya itu tidak terpantau. Kemudian yang ketiga, setelah stasiun pembelajaran ketiga, kalian masuk ke kelas dan mendemonstrasikan. Di depan itu ada panduannya. Demonstrasi tidak wajib setiap siswa, cukup perwakilan kelompok, ya. 1 orang yang lain lihat atau 2 orang bergantian yang lain ikut melihat. Nah, sama pada stasiun 1, 2, dan 3, setelah kalian melakukan kegiatan, semuanya menyiapkan 1 pertanyaan. Oke, paham? Nah, jadi di stasiun pembelajaran tadi ada demonstrasi, ada menonton video, dan juga ada kegiatan eksperimen. Nah, eksperimen nanti kalian lakukan berdasarkan kelompok masing-masing. Sambil menjawab KBD, kalian lakukan dengan diskusi, karena ada beberapa pertanyaan yang KBD harus dijawab. Dan terakhir adalah presentasi seperti biasa. Penilaian, nah untuk penilaian ada 3 penilaian yang dilakukan. Pertama, penilaian sikap. Jadi saat kalian belajar, sikapnya seperti apa, itu akan dilihat, ya. Apakah dia disiplin, apakah dia aktif, apakah dia jujur, kemudian kreatif, itu akan dinilai. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Nah, tadi ada tes. Nah, nanti akan ada post test. Nilai post test ini akan ibu ambil sebagai nilai formatif pada materi hari ini, ya. Dan terakhir adalah nilai keterampilan. Oke, nah, pernah lihat gambar di depan gejala alam apa itu? Petir. Pernah ya lihat petir, ya? Kira-kira kalau ada kejadian petir, apa yang dilakukan? Ya? Berlindung. Apa lagi? Apa kita harus mendekat ke sumber petir? Ya. Kenapa tidak? Iya, karena petir bisa menyambar. Kalau terkena petir, bahaya tidak? Bahaya sekali, ya. Petir punya kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, untuk mempelajari kenapa sih bisa ada kejadian alam petir ini, mari kita pelajari materi hari ini, ya, dengan penuh semangat, dengan berantusias dan penuh konsentrasi. Nah, sekarang saja kita boleh keluar kelas, kalian ke stasiun pembelajaran 1, 2, dan 3.
Mengapa kertas tisu dapat menempel pada penggaris? Nah, itu pertanyaan. Mengapa kertas tisu dapat menempel pada penggaris? Apa penggaris? Lagi. Ini sama juga ya. Mengapa tisu bisa menempel pada penggaris? Mengapa tisu menempel di pada penggaris? Terima kasih Najwa. Nah, dari beberapa pertanyaan ini kita buat kesimpulan atau bukan kesimpulan ya, permasalahan. Nah, seperti ini. Masalahnya adalah mengapa potongan tisu dapat ditarik oleh pembaris plastik. Yang kedua, bagaimana cara pembaris plastik dapat menarik potongan tisu. Jadi setelah kita merumuskan masalah, nanti masalahnya akan dicarikan solusi oleh kalian secara berkelompok dengan melakukan kegiatan eksperimen. Mencatat ini silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan gaya belajarnya.
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Red and Bright akan membacakan hasil diskusi kami dari eksperimen pada hari ini. Perkenalkan, yang di samping saya ini adalah Syarani Deswa, yang ini Reza Mulyadi, Nur Aini, Yogi, dan juga Seri. Pada kegiatan ini, pada eksperimen ini ada alat dan bahan, yaitu 1. Sedotan 2 buah, 2 botol bekas air mineral, dan tisu. Langkah kerja: letakkan salah satu sedotan pada bagian atas botol bekas minuman. Sedotan lainnya dipegang oleh salah satu anggota kelompok. Gosoklah sedotan yang kalian pegang dengan tisu sekitar 1 menit. Segera dekatkan sedotan yang telah digosok dengan sedotan yang terletak di atas botol. Amati yang terjadi. Kemudian gosoklah kedua sedotan, baik yang digantung maupun yang dipegang oleh anggota kelompok selama sekitar 1 menit. Dekatkan kedua sedotan tersebut. Amati yang terjadi. Suaranya nyaring-nyaring, majuan. Biar bisa masuk di Hasil kegiatan pertama adalah salah satu sedotan digosokkan dengan tisu, kemudian salah satu sedotan yang tidak digosokkan diletakkan di atas botol. Maka interaksinya adalah saling tarik menarik. Pada kegiatan kedua, saat kedua sedotan digosok dari tisu, kemudian salah satu sedotan yang digosok dengan tisu diletakkan di atas botol, dan salah satunya lagi didekatkan ke arah sedotan yang diletakkan di botol. Jadi interaksinya adalah saling tolak-menolak. Kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah jika sedotan digosok dengan tisu, maka tisu melepas elektronnya dan memindahkannya ke sedotan tersebut. Maka muatan sedotan tersebut adalah bermuatan negatif dan salah satu sedotan tersebut bermuatan positif. Maka interaksi yang terjadi adalah saling tarik menarik karena muatan kedua sedotan berbeda. Dan sebaliknya, jika muatan kedua sedotan tersebut atau sebaliknya, maka interaksi yang terjadi adalah Seri Nuraini ngadapnya ke depan. tolak-menolak. Oke. Dan hasil presentasi dari kelompok kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dua muatan, yaitu muatan positif dan negatif. Terus siapa lagi yang mau membantu kesimpulan? Interaksinya gimana? Coba. Bi, interaksi yang terjadi tadi ada berapa interaksi? Ada 2 interaksi, apa saja? Iya, ada tolak menolak dan ada tarik menarik. Nah, jadi kesimpulannya ya, suatu benda akan bermuatan listrik statis jika benda tersebut digosok. Benda yang bermuatan listrik statis memiliki sifat yang pertama akan tolak menolak jika muatannya sama, akan tarik menarik jika muatannya beda. Nah, sementara benda netral tadi disebut kecil akan selalu ditarik oleh benda yang bermuatan listrik. Contohnya tadi kertas atau tisu kecil ditarik oleh pembaris yang telah digosok dengan kain atau tisu, karena pembaris yang sudah digosok bermuatan listrik statis. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oh enggak, keluarkan lagi HP-nya, bukunya dibereskan. Yang tadi ada di paket kumpulkan ke depan. Kita melakukan post test atau penilaian formatif. Nah, kalau yang ini kerjaannya benar-benar karena dapat materi ya. Buku paketnya dibawa ke rumah, aku akan kirim kembali linknya di grup WA. Mejanya dirapikan. Oke, link sudah dibagi, silakan dikerjakan. hari Jumat nanti kita akan
penilaian harian pertama ya, materi bab 1 tentang pemahatan. Nah, seperti biasa kita penilaian hariannya menggunakan berbasis HP. Jadi pakai HP lagi. Jangan lupa bawa HP, tolong HP di bawah ada 4 ya, karena kita mau ulangan. Baik, sebelum menutup pembelajaran seperti biasa kita berdoa dulu. Sudah sedikit lagi dengan caranya masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. 3, 2